silaturahmi keluarga, menggagas pembentukan Yayasan Bugis di Rantau Yasiwajori. Ketua Forum 3S Kabupaten Wajo, Andi Muhammad Yusuf B., melaksanakan silaturahmi keluarga dan kerabat yang dilaksanakan di Aula Lampulung, Sabtu, 5 April 2025. Mengambil tema, melestarikan adat dan budaya menyongsong Wajo mandiri dan bermartabat. Dalam kesempatan itu, Andi Muhammad Yusuf B. menuturkan, pembentukan Yayasan Bugis di Rantau Yasiwajori merupakan langkah strategis melestarikan nilai-nilai luhur budaya Wajo, sebagai pondasi pembangunan karakter masyarakat, memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan, ekonomi, dan sosial berbasis kearifan lokal, serta mewujudkan sinergi antara adat dan pembangunan demi kemajuan Wajo yang berkelanjutan. Dengan silaturahim ini, mari kita saling kenal mengenal satu sama lainnya di antara rumpun keluarga. Mari kita saling mencintai di antara sesama rumpun keluarga demi untuk mempererat hubungan silaturahmi, hubungan kekeluargaan, sehingga satu sama lainnya manakala bertemu di jalan, bertemu di mana saja, berarti sudah saling mengenal, saling mencintai, saling menghormati. Waktu dan jadwal pelaksanaan hari Sabtu, tepatnya hari ini 5 April 2025. Tempat Aula Lampulung, Kelurahan Atakai, Kecamatan Tempe. Peserta. Pertemuan keluarga dari 8 pilar itu sekaligus menggagas pendirian Yayasan Bugis di Rantau Yasiwajori. Hadir beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Wajo, diantaranya Profesor Wahyudi Latunreng, Andi Agustaf Mayang, mantan Dandim Wajo Raden Agung Suarsono, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Andi Bau Manusa mewakili Bupati Wajo, dan ratusan keluarga serta kerabat. Ada Bugis, ada persamaan jelas. Nusantara berdiri karena didukung oleh adat istiadat dan petua-petua pada kerajaan-kerajaan terdahulu. Dan salah satunya kerajaan di Sulawesi Selatan ini yang besar adalah kerajaan Wajo. Maradeka tu Wajo, Tarfasuru gauna, Naita alena, ada enam buah. Malik si parakta, malilu si pakai, main pinapanya. Kalau kita mau implementasikan ini, saya rasa apa yang kita harapkan dan apa yang akan didaftarkan sebagai visi misi Bupati Wajo. Namun dalam hal ini itu melebihkan Bapak yang dibawa manusia secara pribadi dan secara kedinasan sebagai wakil dari Bupati, tentunya nanti ada buah-buah pemikiran dalam bentuk forum diskusi ini, dan mungkin kita semua bisa memberikan pendapat apa-apa yang kita masukkan dalam pemikiran, kita renungkan dalam hati untuk kebaikan kita bersama. Profesor Wahyudi Latunreng yang juga selaku penggagas Yayasan Budaya Wajo pada kesempatan itu berbagi pengalaman mengelola yayasan. Yaro anak maksudnya yang megang kekuasaan pada waktu itu, mereka itu tahu masih disuruh Pak Yusuf dan ada sana, ya, mereka pada nenek benengku. Waktu naik hubene Indo na Kota Betumba, Deva na Arum Mata Wajo, belum jadi raja, kan? Begitu kami sepupunya lahir ke Tutuda. Saat ini kasih gelar dan menggunakan kekuasaan jatuh juga.
Hebat nggak Habibie? Karena berilmu, orang ahli intelektual, lalu kemudian dia memiliki power. Kalau ini dilakukan pemilu, lebih baik pemilu daripada saya diberhentikan di Jetayal. Lebih baik ikut sekali jabatannya daripada jabatannya Sareko. Yang kedua, ya kadang boko, nah tapi kota ini nunghegawi, engkau akhirat. Ya kena tapi kota nunghegawi tanggung jawab. Ya, gitu. Alhamdulillah. Saya di bawah pasan boko dia pula pegawi, mak usak jende mangeri bilo kaisa. Apa yang boko pada nama rasa dia lah wudhunya tidak batal itu dari maghrib ke isya. Sementara Raden Agung Suarsono berharap kehadiran yayasan tersebut bisa menjangkau di mana saja keberadaan masyarakat Bugis Wajo. Diharapkan bisa menjangkau kemana-mana, tentunya dengan program yang nyata. Terus Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur juga banyak, ada Madura dan sebagainya. Kalau saya nama Raden itu keturunan dari Jogja, bapak saya Jogja. Makanya tadi saya ke rumah Pak Andi Yusuf, itu ada silsilah Pak. Saya ingat saya punya silsilah juga Pak. Jadi itu pemberian orang tua nama Raden karena keturunan ya. Tetapi anak saya tidak, saya labeli Raden. Karena saya punya prinsip, yaitu di Jawa itu ada istilah urip itu uruk. Jadi kalau kita urip, kita harus memberi cinta kepada orang lain. Baru kita bisa dibilang urip. Sementara Kepala Satpol PP Kabupaten Wajo Andi Bau Manusa berharap, yayasan tersebut bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Wajo. Ide-ide nanti pembentukan yayasan, bila tadi pembicara kita yang telah memberikan gambaran kepada kita, Bapak Prof sudah memberikan gambaran adat, budaya, dan contoh-contoh konkretnya tadi secara real di hadapan kita semua. Begitu juga Bapak Raden telah memberikan gambaran nuansa Jawa sebagai perbandingan. Lalu untuk yayasan ini barangkali kita membentuk nantinya dan menuangkan kegiatan-kegiatan yang real yang ada di situ. Nantinya kita minta fatwa kepada Bapak Prof supaya tidak kemana-kemana, supaya tidak kata-kata kiasan saja, tetapi ini real kita akan laksanakan. Mari kita terus menggali ilmu, menggunakan kekuasaan dengan bijak dan tidak pernah lelah berbuat baik, karena pada akhirnya kehidupan yang bermakna bukanlah tentang seberapa besar kuasa kita, melainkan seberapa banyak kebaikan yang kita sebarkan. Dilestarikan yang namanya silaturahim kayak begini supaya keluarga itu makin akrab, karena harus Anda ketahui apa definisinya kebudayaan adalah satu sistem nilai, sistem prestasi, sistem usaha, sistem belajar intelektual ya. Nah, kalau budaya ini kita biarkan oleh generasi kita yang akan datang, mereka itu akan meniru budaya-budaya atau kebudayaan negara lain atau tempat-tempat lain gitu. Padahal Wajo ini memiliki akar budaya yang sangat kuat, yaitu 3S itu, sifaka tahu, ya kan, sifaka lebih, sifaka inge, mali sifarapa, rebba sifat tokong, gitulah. Ada semua itu makna-makna yang harus didalami dan itu harus betul-betul ditanamkan kepada generasi kita ya, jangan mereka tuh lupa gitu loh. Wajo harus menjadi terbanyak profesor di kabupaten seluruh Indonesia ya, kita tempatnya orang pintar. Yayasan Bugis di Rantau Yasiwajori itu dapat menjadi wadah pengabdian yang tulus bagi masyarakat Wajo,
dan berperan sebagai jembatan budaya antar generasi serta menjalin kerjasama yang harmonis dengan pemerintah dan seluruh stakeholder. Dengan semangat Malisi Parape, bersatu padu, mari kita songsong masa depan Wajo yang lebih baik, dengan tetap berpijak pada adat dan tradisi leluhur. Hari ini kita bentuk satu yayasan yang bisa menghimpun orang-orang Wajo baik di perantauan maupun yang berdomisili di kota Wajo itu sendiri. Tentu dengan harapan bagi generasi muda, banggalah dengan ciri khas Bugisnya. Banggalah, kita bangun ciri khas kita itu supaya apa yang kita bentukkan ini bukan saja untuk Bugis di perantauan, tapi semua apa dia profesional, apa tua, apa muda, yang jalannya semua elemen harus ada di sini. Dari Gedung Lampulung Atakai Sengkang, tim Warta Wajo melaporkan.